sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Teman-teman, hari ini di video kali ini kita akan bahas materi baru yang belum pernah kita bahas sebelumnya, yaitu persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini punya banyak banget tipe-tipe soal. Jadi mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa menguasai dasar-dasar dari persamaan kuadrat supaya kalau nanti ketemu soal yang bermacam-macam tentang persamaan kuadrat, bagaimanapun bentuknya, diputar-putar sebagaimanapun, teman-teman bisa jawab karena udah paham basicnya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel Dinar All in One, boleh banget di subscribe dulu dan nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau ada video-video baru. Dan jangan lupa tonton video-video sebelum-sebelumnya, udah ada sekitar 20-an video yang diupload tentang pengetahuan kuantitatif dengan berbagai macam materi. Jadi semoga bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan UTBK di tahun ini, oke? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan persamaan kuadrat. Oke. Jadi persamaan kuadrat itu kita bisa mulai pembelajaran ini dengan mempelajari atau mengetahui lah ya, setidaknya mengetahui bagaimana sih bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri. Nah, kalau kita balik ke definisinya gitu ya, kuadrat itu artinya apa sih? Kuadrat itu kan artinya pangkat 2 gitu ya. Sehingga persamaan kuadrat ini secara definisi bisa kita sebut sebagai persamaan yang memiliki variabel berpangkat tertinggi, yaitu pangkat 2. Pangkat variabel tertingginya adalah 2 gitu ya. Pangkat variabel tertingginya atau kuadrat. Balik lagi ke namanya gitu ya, persamaan kuadrat. Nah, sekarang variabel itu apa? Variabel itu kan adalah suatu pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Ini mungkin teman-teman kalau belum tahu yang mana yang namanya variabel, koefisien, konstanta, boleh balik ke video SPLDV di yang video yang sudah diupload di channel Dinar All in One juga ya, tentang sistem persamaan linear dua variabel. Jadi variabel itu adalah pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Di sini di bentuk umumnya variabelnya adalah X, di mana variabelnya berpangkat tertinggi sama dengan 2. Jadi X kuadrat ini adalah suatu variabel berpangkat 2 yang menandakan bahwa persamaan ini merupakan persamaan kuadrat, seperti itu. Nah, mungkin aku review sedikit kalau di sini X-nya ini ya, X lebih tepatnya. X-nya ini merupakan yang namanya variabel, sementara A dan B ini namanya konstanta. Koefisien. A dan B ini namanya koefisien. Nah, koefisien itu adalah bilangan yang diikuti oleh variabel, atau dengan bahasa yang lebih mudah, bilangan yang nempel sama variabel itu namanya koefisien. Nah, A ini adalah koefisien X kuadrat, sementara B itu adalah koefisien X. Lalu C itu apa? C itu adalah yang namanya konstanta, bilangan yang konstan atau bilangan yang tidak ada pengubahnya. Jadi ya udah, kalau C itu bernilai 2 ya 2 aja gitu. Itu namanya konstanta. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita ketahui? Nah, ini ada informasi lagi di sini, jadi ini aku hapus dulu. Dimana kita mempelajari persamaan kuadrat itu dalam rangka apa sih? Tujuannya adalah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat sehingga kita menemukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Jadi akar-akar itu apa? Kalau misalnya kita punya sebuah persamaan kuadrat nih, persamaan kuadrat itu kan memiliki variabel. Seperti yang tadi kita bahas ya, di persamaan kuadrat ini variabelnya adalah X gitu. Jadi kita mencari semua kemungkinan nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi kalau kita tuliskan definisi dari akar-akar ini adalah semua nilai yang mungkin untuk memenuhi persamaan tersebut. Jadi misalnya kita punya 2X gitu ya, ada 2 X1 dan X2, di mana X1 dan X2 ini merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi ketika X1 dan X2 ini dimasukkan atau disubstitusi ke dalam persamaan kuadrat, itu hasilnya benar, artinya hasilnya itu memenuhi gitu ya, itu namanya akar-akar. Jadi tujuan utama kita mempelajari persamaan kuadrat ini adalah mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, mencari akar-akarnya, kita punya 3 metode. Ada metode pemfaktoran, ada metode kuadrat sempurna, dan ada metode rumus gitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kalau kita pakai pemfaktoran tuh gimana sih? Kalau kita pakai kuadrat sempurna tuh gimana sih? Kalau kita pakai rumus itu seperti apa juga? Oke, langsung aja kita masuk ke metode pemfaktoran. Jadi
In a simple way, metode pemfaktoran itu merupakan sebuah metode yang sebenarnya hanya mengubah yang awalnya bentuknya penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Kayak gimana tuh? Nah, misalnya kayak gini. Ini kan bentuk umum persamaan kuadrat kita tadi ya. Bentuknya adalah penjumlahan. Kita ubah menjadi bentuk perkalian. Ini kan perkalian gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan utama pemfaktoran itu adalah mengubah penjumlahan menjadi pemfaktoran. Pertanyaannya gimana caranya? Kita akan belajar memfaktorkan dengan contohnya langsung gitu ya. Di sini kita punya sebuah persamaan kuadrat yang mana 6x kuadrat ditambah 13x dikurang 5 sama dengan 0. Kita diminta untuk mencari berapa sih akar-akarnya gitu ya. Berapa akar-akar dari persamaan kuadrat ini? Berapa saja akar-akarnya? Nah, kan di sini kita mau menggunakan metode pemfaktoran, artinya kita mengubah bentuk penjumlahan ini menjadi bentuk perkalian. Jadi kita ubah menjadi apa dikali apa sama dengan 0. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Cara yang pertama adalah kita bisa lihat koefisien x kuadrat dulu. Koefisien x kuadratnya di sini 6. Nah, faktor dari 6 tuh berapa aja sih? 1, 2, 3, dan 6. Kita bisa menggunakan pasangan-pasangannya. Kalau 1 itu kan sama 6, 2 itu sama 3. Kita pilih salah satu. Misalnya kita pilih 1 dan 6 gitu ya. 1 dan 6. Kemudian kita pasangkan dengan faktor dari yang terakhir, negatif 5. 5 itu faktornya hanya 1 dan 5 gitu ya. Jadi di sini 1, di sini 5. Dan salah satunya harus bernilai negatif karena di sini negatif 5. Nah, kita kemudian setelah menuliskan faktor-faktornya, tujuan kita adalah untuk mengalihkan silang sehingga hasil akhirnya adalah 13. Seperti itu. Jadi kita bentuk sebagaimana sedemikian rupa supaya nanti kalau kita kali silang hasilnya ada 13. Ternyata kalau misalnya kita pakai faktornya 1 dan 6 itu nggak bisa. Coba kita ubah lagi pakai 2 dan 3 gitu. Di sini ternyata kalau kita kali silang jadinya 10x dikurang 3x, hasilnya 7x. Sementara yang mau kita cari adalah 13x. Jadi ini sebenarnya belum sesuai gitu ya. Oke, kalau misalnya belum sesuai kita ubah lagi nih. Oh, mungkin kita tukar jadi gini, 3, 2. Jadinya 15x dikurang 2x. Oh, bener nih ternyata 13x. Nah, jadi bentuknya tuh yang ini nih. Nah, ini yang perlu kita simpan. Karena kita mau ubah jadi bentuknya seperti ini nih, perkalian, maka bentuknya jadi 3x dikurang 1 dikali dengan 2x ditambah 5. Jadi kalau tadi kita ngeceknya dengan kali silang, kalau mau kita pindahin ke persamaan ini menjadi lihatnya sebaris-baris gini sama gini gitu ya. Jadi bedanya itu kalau ngecek kali silang, ini untuk ngecek, nah ini lihatnya lurus, jadi sebaris seperti itu, sama dengan 0. Jadi bentuk yang berbeda atau hasil pemfaktorannya adalah seperti ini. Kemudian kita diminta untuk mencari akar-akarnya. Jadi di sini kita bisa menggunakan kita bagi dua grup. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Untuk yang pertama, 3x min 1 katanya sama dengan 0, karena kita sama dengan 0 ya. Jadi x sama dengan 1 per 3. Yang kedua, 2x sama dengan negatif 5, maka x-nya sama dengan negatif 5 dibagi 2. Jadi ini x1, ini x2. Begitu cara mencari akar dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, mungkin teman-teman bisa banyak-banyakin latihan. Nanti kalau misalnya sudah terbiasa nih menggunakan pemfaktoran ini akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat gitu. Kalau ini kan kayak panjang banget ya penjelasannya, tapi kalau sudah terbiasa bakal lebih mudah. Kemudian ya di sini ada informasi lain ya, Kopus ya. Misalnya m dan n adalah akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat. Maka persamaan kuadrat yang dimaksudkan adalah x kuadrat dikurang m tambah nx ditambah m dikali n sama dengan 0. Jadi kalau misalnya tadi kita yang di sini nih kita dikasih persamaan kuadrat, kemudian kita diminta untuk mencari akar-akarnya. Kalau sebaliknya gimana? Kita dikasih akar-akarnya, disuruh bikin persamaan kuadrat. Caranya gimana? Caranya adalah seperti ini. Ini rumusnya yang perlu disimpan. Ya. Jadi kita masukin akar-akarnya ke dalam m dan n ini. Kalau misalnya akarnya x1 sama x2 gimana? Ya udah, ini jadi x1, ini jadi x2, ini jadi x1, ini jadi x2, seperti itu. Nanti di video berikutnya kita akan coba pakai rumus ini. Ya, jangan lupa abis nonton video ini langsung ke video selanjutnya supaya bisa menerapkan dan mengeksekusi soal yang berkaitan dengan pemfaktoran ini. Oke,
Kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Oke, sekarang metode yang kedua ada yang namanya metode kuadrat sempurna. Jadi sebenarnya metode kuadrat sempurna ini mirip sama metode pemfaktoran. Bedanya adalah kita untuk tujuannya adalah untuk menjadi kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu gimana? Kuadrat sempurna itu artinya pemfaktoran yang kita lakukan menghasilkan faktor yang sama. Jadi misalnya kayak X tambah 1 ini. X tambah 1 ini merupakan X tambah 1 dikali X tambah 1. Atau si 2X dikurang 3 ini yang karena dikuadratkan itu sebenarnya sama dengan 2X dikurang 3 dikali 2X dikurang 3. Jadi bentuknya itu mengulang. Nah ini yang namanya kuadrat sempurna. Kalau kita lihat contohnya nih, di bawah sini ada X kuadrat dikurang 2X tambah 1 sama dengan 7 gitu ya. Nah di sini bisa kita lakukan pemfaktoran menggunakan metode kuadrat sempurna gitu. Jadi sebenarnya caranya sama aja kayak cara sebelumnya. Jadi di sini mungkin aku nggak akan jelasin lebih lanjut karena sama aja. Jadi teman-teman bisa coba nih, coba cari berapa akarnya, kemudian berapa akar-akarnya gitu ya, berapa sajakah. Ya mungkin di sini aku agak cepat aja jelasinnya untuk contoh ini. Jadi bisa kita lakukan adalah kita faktorkan nih. X dikurang 1, X dikurang 1 sama dengan 7. Nah ini kalau misalnya teman-teman udah terbiasa, ini akan cepet nih ngerjainnya jadi kayak gini. Jadi faktornya, sebenarnya faktor dari X kuadrat dikurang 2X tambah 1 itu adalah X dikurang 1 dikali X dikurang 1 sama dengan 7. Nah kemudian di sini bentuknya adalah X dikurang 1 kuadrat sama dengan 7. Kemudian mau kita akarkan kedua ruasnya gitu ya. Mau kita akarkan kedua ruasnya. Jadi bentuknya kemungkinan yang pertama X min 1 bernilai 7. Akar 7 ya, sorry. Kemudian kemungkinan kedua X min 1 bernilai minus akar 7. Jadi ketika kita cari akar-akarnya, X yang pertama adalah akar 7 ditambah 1, atau X yang kedua kemungkinannya adalah akar 7 min akar 7 ditambah 1. Jadi ini adalah jawabannya untuk akar-akarnya. Jadi teman-teman yang mau mencoba cari, boleh tadi di pause dulu, jangan lihat ini dulu, cari dan tulis di kolom komentar, cocokin sama jawaban yang udah aku kasih. Oke? Kalau gitu kita next ke soal yang berikutnya. Ada metode yang terakhir namanya metode rumus. Sebenarnya metode rumus ini merupakan metode yang paling instan. Artinya udah ada rumus pastinya, langsung kita pakai gitu rumusnya. Tapi sayangnya kalau misalnya teman-teman udah terbiasa pakai metode pemfaktoran, itu pasti akan lebih cepat menggunakan metode pemfaktoran. Karena kalau rumus nih, kita tahu rumusnya, kita masukin angka-angkanya, itu perhitungannya bakal lebih panjang. Jadi biasanya lebih cepat menggunakan pemfaktoran. Tapi kita pelajari juga nih, kalau menggunakan rumus gimana sih caranya? Basically, rumus untuk pemfaktoran itu adalah, rumus dari pencarian akar-akar itu adalah ini. Negatif B ditambah atau dikurang akar dari D dibagi 2A. Oke, di mana D itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Kalau kita ingat tadi bentuk persamaan kuadrat itu rumus umumnya adalah seperti ini ya. Jadi B di sini adalah koefisien dari X, A di sini adalah koefisien dari X kuadrat. Sekarang pertanyaannya D itu apa? D itu merupakan diskriminan. Nah, diskriminan itu merupakan sebuah nilai yang bisa kita gunakan untuk menentukan jenis dari akar-akar persamaan kuadrat. Nanti di bawah akan kita bahas. Tapi sebelumnya, nah, ada juga beberapa rumus lain yang perlu teman-teman ketahui karena rumus ini, keempat rumus ini, 1, 2, 3, dan 4, itu merupakan 4 rumus yang sangat bermanfaat ketika teman-teman mengerjakan soal pemfaktoran, soal persamaan kuadrat di UTBK atau ujian-ujian lainnya. Karena ini merupakan clue-clue yang nggak semua orang tahu gitu. Sebenarnya ini dipelajari, cuma banyak orang lupa. Makanya di sini aku ingetin, di mana di yang pertama ini ada rumus untuk penjumlahan akar. Jadi ketika ada sebuah persamaan kuadrat yang memiliki akar X1 dan X2, itu bisa kita cari penjumlahan X1 ditambah X2-nya langsung dengan cara di negatif B dibagi A. Kemudian yang kedua ada rumus perkalian akar. Akar di sini stands for akar-akar ya, akar-akar persamaan kuadrat. Yang keempat, yang ketiga ada pengurangan gitu ya, pengurangan akar-akar. Yang terakhir adalah penjumlahan satu per akarnya. Seperti itu. Jadi keempat rumus ini tolong dihafalkan, karena ini akan sangat berguna untuk pengerjaan soal-soal persamaan kuadrat gitu ya.
Misalnya gini, jadi kita diberikan sebuah persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Kalau kita diminta untuk mencari x1 tambah x2, kalau kita nggak tahu rumus cepat ini, kita harus menghitung berapa sih x1-nya, berapa sih x2-nya dengan menggunakan tadi, atau apakah menggunakan pemfaktoran, atau kuadrat sempurna, atau rumus gitu ya. Baru nanti kita jumlahkan. Tapi ketika kita sudah mengetahui rumus cepat ini, ketika kita diminta untuk mencari berapa sih penjumlahan akar-akarnya, langsung aja min B per A. Masukin angka min B-nya, masukin AKA-nya. Ketemu langsung hasil penjumlahannya. Seperti itu. Begitu pula dengan perkalian, pengurangan, dan penjumlahan akar-akar. Jadi nggak perlu kita cari dulu berapa X1-nya, berapa X2-nya. Langsung pakai rumus cepat ini. 1, 2, 3, 4. Jadi tolong dihafalkan supaya bisa dipakai kalau ketemu soal-soal persamaan kuadrat. Nah, seperti yang tadi aku bilang, diskriminan itu merupakan nilai yang bisa kita jadikan untuk menentukan jenis-jenis akar. Ada 3 kemungkinan. Ketika diskriminannya bernilai kurang dari 0, maka akar-akar itu adalah nilai imajiner. Kemudian ketika diskriminannya lebih dari 0, akar-akarnya merupakan bilangan real yang tidak sama. Nah, ketika diskriminannya sama dengan 0, akar-akarnya itu bilangan real, tapi dia kembar atau sama gitu keduanya. Yang maksudnya di sini akar tidak sama itu artinya X1 tidak sama dengan X2. Yang tidak sama. Kemudian kalau kembar itu berarti X1-nya sama dengan X2. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa gunakan diskriminan ini untuk menentukan jenis-jenis akar. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada yang namanya identitas aljabar. Nah, di sini sebenarnya nggak berhubungan banget sama persamaan kuadrat, tapi biasanya identitas aljabar ini berguna untuk membantu penyelesaian soal-soal persamaan kuadrat. Jadi di sini mungkin aku mau memberitahu kalau misalnya yang pertama banget dihafal tuh, yang mungkin sekarang udah pada hafal adalah yang ordenya pangkat 2 gitu ya. Nah, sisanya PR-nya adalah menghafalkan yang pangkat 3 dan pangkat 4. Ini akan sangat amat berguna ketika kita menemukan bentuk persamaan yang sudah kompleks. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk menyederhanakan. Seperti itu. Nah, kurang lebih untuk materi persamaan kuadrat kayaknya itu aja yang bisa aku sampaikan, itu dari awal banget sampai akhir. Sisanya tinggal latihan-latihan dan kita coba nanti eksekusi soal-soal persamaan kuadrat di pertemuan video berikutnya gitu ya. Jadi jangan lupa untuk stay tune di channel General All in One. Jangan lupa untuk tonton video berikutnya supaya kita bisa menggunakan apa yang sudah kita pelajari di video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.